Alright, welcome back to my channel Movie Script. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Red Notice. Film baru ini yang tayang di Netflix memiliki genre komedi dan aksi pencurian yang sangat seru. So, let's go to the story. Di awal cerita kita jelaskan mengenai barang yang sangat berharga di zaman Mesir kuno, yaitu sebuah emas yang berbentuk telur. Emas ini dimiliki oleh Cleopatra dengan memiliki 3 telur emas, dan telur ketiga masih menjadi misteri. 2 dari 3 telur ditemukan di luar Kairo oleh seorang petani pada tahun 1907. Dan sekarang telur emas Cleopatra yang pertama berada di museum terkenal di Roma. Dan telur kedua telah dilelang kemudian menjadi koleksi pribadi. Sedangkan telur ketiga masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Kemudian scene memperlihatkan pembuatan duplikat telur emas. Sepertinya pencuri bersiap-siap untuk melakukan pencurian. Alat membentuk dan merancang telur emas sedemikian rupa. Oke, kita lanjut menuju ke Roma. Seorang agen Interpol yang bernama Urvashi dan seorang special agent FBI bernama Hartley, mereka bersama polisi menuju ke museum tempat telur emas pertama berada. Mereka mendapat info dari orang yang memiliki julukan Bishop atau gajah dalam permainan catur. Hartley dan Urvashi memberitahu direktur museum akan terjadinya pencurian pada hari ini. Tetapi direktur tak percaya begitu saja. Mereka pun menuju ke tempat telur emas itu dan melihat telur emas itu masih ada di tempatnya dan tak dicuri. Lalu karena curiga, Hartley meminta sensor panas untuk mengecek keaslian telur. Karena telur emas itu dilapisi emas 18 karat, seharusnya memantulkan panas. Lalu Hartley menyiram telur itu dengan minuman bersoda dan telur itu pun meleleh. Urvashi lalu memerintah untuk melockdown tempat itu. Kemudian terlihatlah pencuri itu yang bernama Booth. Dia tak menyangka akan ketahuan. Booth lalu lari keluar pintu yang mau tertutup. Hartley lalu melihatnya dan mengejar Booth. Lalu Booth mengaktifkan bom asap dan membuat kegaduhan. Booth lalu menghajar semua polisi yang ingin menangkapnya. Kemudian dia lalu naik ke atas dan berusaha kabur. Di lain hal, Hartley sudah menunggunya di sana. Hartley berusaha mengambil telur itu dari Booth. Kemudian Urvashi datang. Booth lalu berusaha kabur dan Hartley langsung mendorong lalu meloncat menembus kaca. Booth lalu terjun ke sebuah selang pembuangan. Di lain hal, Hartley berusaha untuk ke bawah dengan meloncat ke gedung lainnya. Setelah itu, Booth mencuri sepeda motor dan kabur. Sementara Hartley mengambil mobil warga dan saat mau mengejarnya dia malah ditabrak mobil. Dan gagallah si Hartley. Oke, sekarang kita pindah ke Bali. Ya, kalian tak salah dengar. 56 jam berlalu, Booth sembunyi di Bali, di salah satu vilanya. Dia terlihat senang karena berhasil kabur sembari melihat hasil pencuriannya. Dan tiba-tiba dia dikejutkannya dengan suaranya Hartley yang telah menunggunya di sana. Dia pun disergap di sana. Terlihat Urvashi juga ada di sana. Lalu kita tahu kalau ayahnya Booth adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Booth sudah mencuri dari dia berumur 6 tahun. Dengan mencuri jam tangan ayahnya yang berharga. Karena hal itu, ayah Booth tak mengajaknya bicara selama setahun. Karena kurangnya perhatian dari keluarga, dia pun menjadi seorang kriminal. Oke, pada akhirnya dia pun ditahan. Lalu Hartley menaruh telur itu di mobil. Kemudian orang ini mencuri telur emas itu. Dia adalah Bishop, pencuri profesional saingannya si Booth. Penjaga lalu bilang kalau pintu masih terbuka dengan bahasa Indonesia. Hartley pun mengecek dan telur itu masih aman-aman saja. Padahal itu telah ditukar. Lalu Hartley dijebak oleh seseorang. Hartley dikirim uang 8 juta dolar secara tersembunyi dan Urvashi punya bukti. Hartley pun bilang kalau dia dijebak. Ya, karena adanya bukti, Hartley lalu dibawa ke sebuah penjara di tempat terpencil daerah Rusia. Dimasukkanlah Hartley di sebuah sel dan sekaligus terkejut karena teman selnya Booth sendiri. Booth pun mengejeknya. Lalu Booth menjelaskan kenapa dia mencuri telur itu. Ternyata seorang miliarder di Mesir mengumumkan bagi siapa saja yang bisa mengumpulkan 3 telur di acara pernikahan anaknya akan mendapatkan semua kekayaannya. Makanya si Booth mencoba mencuri kedua telur dan mencari telur ketiga yang masih menjadi misteri. Booth telah merencanakan untuk mencuri telur kedua. Telur kedua dimiliki seorang penjual senjata internasional yang bernama Soto Moche, yang hobinya nyekik orang. Setelah itu kapten penjara ingin bertemu mereka berdua. Dan ternyata kaptennya adalah si Bishop. Dia terlihat senang pada akhirnya bertemu saingannya si Booth. Bishop telah mengalahkan Booth dalam pencurian seperti di Helsinki, Macau, dan di Jakarta, Indonesia. Bishop terlihat mengejek si Booth.
Oke, setelah Bishop nyuri telur di Bali, dia mengirim uang ke akunnya Hartley dan menjebaknya. Lalu Bishop tahu mengenai telur ketiga dan ternyata si Buff selama ini mengetahui lokasi telur ketiga. Bishop pun menawarkannya dengan memberikan 15% dari keuntungan jika bilang lokasi telur ketiga. Setelah itu mereka terlihat memperbaiki tembok penjara. Buff lalu menyelipkan batu kecil supaya batu tak jatuh. Mereka kemudian merencanakan untuk kabur dari penjara. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Langkah pertama, Buff membuat gangguan dengan mencampurkan sabun gliserin murni ke cairan pembersih. Cairan itu lalu meledak. Mereka pun mengajar para sipir penjara dan berusaha kabur. Kemudian langkah kedua, Buff telah mencuri kartu akses sebelumnya. Lalu mereka keluar dari penjara. Dan langkah ketiga, Buff mengambil batu yang diselipkan kemarin yang membuat tembok runtuh. Mereka lalu berjalan di tepian dinding. Setelah itu mereka mencoba mencuri helikopter. Singkat cerita, Buff berhasil menguasai helikopter sedangkan Hartley masih tertinggal mengurusi penjaga penjara. Kemudian Hartley berlari ke jembatan namun penjaga menembakkan bazooka yang membuat jembatan meledak. Dan untungnya Hartley berhasil selamat. Lalu Hartley kembali bangkit dan segera melompat ke helikopter. Di lain hal, penjaga sudah mengunci sasaran ke helikopter dan sasaran pun melewati pintu helikopter. Mereka berdua pun selamat dan pergi dari sana. Di lain hal, Bishop yang mengetahui kalau Buff dan Hartley telah kabur, dia pun menginfo Interpol Urvasi. Urvasi pun kembali melanjutkan penyelidikan. Di lain hal, tibalah Buff dan Hartley di sebuah bandara kosong yang telah dijemput oleh temannya Buff. Lalu di pesawat, Buff menjelaskan rencananya untuk mencuri telur kedua dari Sotomoche. Setelah itu, tibalah mereka di rumahnya Sotomoche dengan situasi adanya pesta di sana. Hartley bertugas dengan mencuri ponselnya Sotomoche karena kode 12 digit ada di ponselnya. Sedangkan Buff menyamar sebagai pelayan untuk mengambil gelasnya Sotomoche yang berisi sidik jarinya. Karena untuk membuka ponselnya Sotomoche membutuhkan sidik dari dia sendiri. Di lain hal, Bishop juga berada di sana. Hartley lalu melihatnya dan mengajaknya berdansa. Kemudian karena iri, Sotomoche melihatnya dan berusaha merebut Bishop dari Hartley. Lalu Hartley sengaja menabrak Moche dan mengambil ponselnya. Ternyata itu adalah bagian rencana Hartley dengan mengajak Bishop dansa. Lalu scene memperlihatkan Urvasi juga sudah ada di sana untuk melihat pergerakan mereka. Setelah itu Hartley memasuki toilet dan Buff sembunyi di balik pintu dan menghack semua kamera keamanan di tempat itu. Kemudian mereka menuju ke ruangan tempat telur itu berada. Buff lalu mengeluarkan gelas yang berisi sidik jari. Lalu Buff membuka HP-nya Moche dan Hartley membuka berangkas dengan 12 digit kode. Kemudian Buff menggunakan aplikasi deepfake untuk meniru wajah dan suaranya Moche. Di lain hal, penjaga mendapat alarm kalau berangkas dibuka. Sementara itu Urvasi datang dan menodongkan senjata untuk menangkap mereka berdua. Tetapi Hartley berpihak ke Buff demi membersihkan namanya dan menjatuhkan pistolnya Urvasi, lalu mereka berdua memasuki berangkas dan menutupnya. Setelah di dalam, ternyata Bishop sudah di sana dari tadi dan mereka tak mengerti dari mana Bishop memasuki ruangan. Kemudian mereka saling pukul dan sepertinya si Bishop ini punya ilmu bela diri yang sangat jago. Lalu pada akhirnya Bishop berhasil memborgol mereka berdua. Kemudian datanglah si Moche dan membawa mereka. Lalu Moche mendekati Bishop yang ternyata Bishop bekerja sama dengan Moche untuk menjebak Buff dan Hartley. Setelah itu mereka diinterogasi supaya si Buff mengungkapkan lokasi dari telur emas yang ketiga. Tetapi Buff tak semudah itu mengungkapkannya. Lalu Bishop pun menyetrum bola Hartley supaya si Buff buka mulut. Karena masih tak mau buka mulut, si Moche yang hobinya nyekik lalu mencekik Hartley sampai dia hampir mati. Buff pun kasihan karena telah bersama Hartley selama ini. Diungkapkanlah lokasi dari telur ketiga. Dia bilang kalau telur ketiga masih berada di Mesir di dalam makamnya Cleopatra. Telur ketiga belum keluar dari Mesir, kata si Buff. Bishop pun percaya dengan perkataannya si Buff. Kemudian Bishop dan Moche minum bersama untuk merayakan keberhasilannya. Dan ternyata Bishop menaruh obat bius dan membuat Moche pingsan. Lalu Bishop mengajar bodyguardnya Moche. Kemudian meninggalkan Buff dan Hartley. Setelah itu Moche bangkit lagi. Dengan kepala yang masih puyeng, dia menembak sembarang tetapi Buff dan Hartley tak kena. Hartley pun melepas borgol dan menghantam si Moche. Dia bilang pelurunya Moche mengenai borgol dan dia bisa membukanya. Kemudian Hartley merasa kesal karena membiarkan Bishop menyetrum bolanya Hartley. Buff pun memohon untuk melepaskannya. Dan ternyata dia bohong mengenai lokasi telur terakhir.
Karena Hartley mau membersihkan namanya dan menangkap Bishop, dia pun melepaskan Booth dan menuju ke lokasi telur terakhir. Setelah itu, Booth menjelaskan pada April 1945 saat Hitler masih menyerang. Seorang pria yang bernama Rudolf, pedagang barang antiknya Hitler, orang satu-satunya yang rumornya pernah memegang telur ketiga dan pergi naik kapal menuju bunkernya Hitler yang katanya tersembunyi di Amerika Selatan. Dan ternyata ayahnya Booth telah mencari juga lokasi dari telur ketiga. Ayahnya Booth suka membeli barang-barang antik dan suatu saat dia membeli sebuah jam arloji yang ternyata dimiliki oleh Rudolf, yaitu jam yang pernah dicuri Booth saat dia berumur 6 tahun. Di dalam arloji itu ternyata terdapat koordinat dari suatu tempat. Kesanalah mereka pergi, yaitu di hutan Argentina. Setelah bepergian dan menyusuri hutan selama 3 hari, akhirnya mereka tiba di koordinat itu, yang berada di bawah kaki mereka. Mereka lalu membuka pintu bunker dan masuk ke dalam. Setelah di dalam, mereka melihat pintu dan Booth lalu menyadari kalau jam ayahnya adalah kunci untuk membuka pintu. Mereka pun melihat berbagai barang antik dan berbagai barang paling berharga di dunia. Selain itu juga terdapat mobil-mobil dari tahun 1931 yang sangat langka. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan telur ketiga. Mereka pun sangat senang. Kemudian lagi-lagi si Bishop sudah ada di sana yang tak tahu dari mana dia masuk. Rencana Bishop selama ini adalah membiarkan Booth melancarkan rencananya selagi Bishop mengikutinya ke lokasi telur ketiga. Dan tiba-tiba si Irvasi bersama pasukan polisi datang dan menembak mereka. Setelah saling tembak beberapa lama, mereka bertiga lalu menaiki mobil dan berusaha kabur. Booth lalu mengebom tembok dan membuka sebuah lorong tambang. Sementara polisi berusaha mengejar, mereka pun saling tembak dan kejar-kejaran. Lalu Irvasi berusaha merebut telur ketiga dari Booth. Lalu Booth pun melemparkannya ke Bishop, dan Irvasi dan Bishop saling tarik-menarik dan membuat telur terlempar. Booth pun melompat dan menangkap telur itu. Ujung lorong hampir dekat, Bishop pun tancap gas dan terjun dari air terjun. Sementara Irvasi tak ikut terjun dan melihat mereka tenggelam. Kemudian Booth pun ke permukaan sembari membawa telurnya. Setelah itu dia pun sadar kalau Hartley belum keluar dari air. Karena hubungan selama ini yang mereka jalani bersama, dia pun kasihan dan menaruh telur itu lalu meloncat ke air mencari Hartley. Lalu Hartley pun muncul, ternyata dia sudah di daratan duluan. Lalu Hartley bilang ke Booth, "Kau pilih aku daripada telurnya." Booth pun yang gengsi bilang kalau HP-nya jatuh, makanya dia kembali ke air. Hartley pun mengejeknya kalau dia dengar Booth memanggil namanya tadi. Kemudian Bishop pun keluar dari air, lalu Booth pun merasa bangga karena mengalahkan Bishop, sambil Booth mengejeknya. Booth meminta Hartley untuk memborgolnya. Lalu, bukannya Hartley membobol si Bishop, dia malah mencium si Bishop. Booth pun melongo dan sekaligus terkejut. Ternyata plot twistnya ternyata si Hartley menyamar selama ini. Dia dan Bishop merupakan partneran dari lama. Dan dia telah mengkhianati Booth dari awal. Dan bagian dari rencana untuk menemukan telur ketiga. Booth pun merasa dikhianati dan tak menyangka hal itu. Dan Bishop yang memberikan kunci borgol ke Hartley saat disekap Moche. Kemudian Bishop pun menyesal dan minta maaf karena menyetrum bolanya tadi. Setelah itu mereka memborgol Booth di sebuah pohon dan meninggalkannya di sana. Karena ketiga telur sudah terkumpul, Hartley dan Bishop menuju ke pernikahan Cleopatra di Mesir. Ketiga telur pun dipersembahkan ke pengantin wanita. Hartley dan Bishop pun mendapatkan kekayaan dari orang kaya Mesir itu. Bukannya merasa senang dan takjub, dia malah teralihkan dari konsernya Ed Sheeran, yang ternyata Ed Sheeran diundang untuk nyanyi di sana. Lalu tiba-tiba Irvasi dan polisi menyergap pernikahan dan mengambil ketiga telur. Karena Bishop dan Hartley sudah mendapatkan uangnya, dia pun kabur dari sana. Kemudian 6 bulan berlalu. Terlihat Bishop dan Hartley sedang berada di kapal mewahnya. Dan tiba-tiba si Booth sudah ada di sana menunggu mereka. Dia ternyata kabur dari Irvasi saat dia ditinggalkan sama si Hartley. Karena masih merasa kesal, Booth memberikan informasi ke polisi mengenai rekening Hartley dan Bishop yang berada di Kepulauan Cayman. Lalu Irvasi membekukan rekeningnya dan semua kekayaan yang dimiliki Bishop dan Hartley hilang. Hal itu membuat mereka impas dan Booth memaafkan mereka karena meninggalkannya waktu itu. Kemudian si Booth punya rencana untuk melakukan pencurian lagi dan mengajaknya Bishop dan Hartley. Karena mereka sudah tak punya uang, mereka pun setuju untuk bekerjasama dengan si Booth. Di lain hal, Irvasi datang lagi untuk menangkap mereka, tetapi kapal itu sudah kosong. Irvasi pun akan terus memburu kriminal internasional yaitu si Booth, Hartley, dan si Bishop. Kemudian tibalah mereka di Prancis.
Dan sepertinya itu adalah lokasi pencurian selanjutnya. Jadi berakhirlah film yang berjudul Red Notice. So, thanks for watching. I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time.